warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4, berjumpa kembali bersama Ibu Mia. Hari ini kita akan belajar materi matematika kelas 4 semester pertama. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng navigasinya agar kalian tidak ketinggalan materi Ibu selanjutnya. Terima kasih. Anak-anak kelas 4, hari ini kita akan belajar tentang pembulatan bilangan cacah. Di video sebelumnya, Ibu sudah mengajarkan kalian bagaimana cara membulatkan bilangan cacah ke puluhan terdekat, ke ratusan terdekat, dan ke ribuan terdekat. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk menjawab. Ayo berlatih halaman 25 menggunakan cara yang sudah Ibu ajarkan sebelumnya. Anak-anak, di soal ayo berlatih, di sini terdiri dari 5 soal, yang mana setiap soalnya terdiri dari 3 pertanyaan. Nah, pertanyaan yang pertama, bulatkan bilangan di bawah ini ke puluhan terdekat. Ingat ya anak-anak, ke puluhan terdekat. Jadi kalian fokus ke puluhannya saja. Nah, kita jawab pertanyaan nomor 1 yang A, 42. 42 jika dibulatkan ke puluhan, 4 ini adalah menempati puluhan, 2 menempati satuan. Nah, berarti kita fokus ke puluhannya. 42 ini berada di garis bilangan antara bilangan 40 dan bilangan 50. Ingat ya. Tengah-tengah dari kedua bilangan ini adalah bilangan 45. Nah, 42 ini terletak di sebelah sini ya anak-anak. Nah, dari garis bilangan ini sudah terlihat bahwa bilangan 42 ini lebih dekat ke bilangan 40 dibandingkan ke bilangan 50. Berarti 42 jika dibulatkan ke puluhan terdekat maka menjadi 40. Gitu ya anak-anak. Nah, sekarang yang B, 168. Nah, ingat yang dicari adalah membulatkan bilangan ke puluhan terdekat, berarti puluhannya yang kita cari. 1 ini menempati ratusan, 6 menempati puluhan, dan 8 menempati satuan. Kita bikin garis bilangan, berarti 168 ini berada di antara bilangan 160 dan 170. Di tengah-tengah di antara dua bilangan ini adalah bilangan 165. Nah, 168 berada di sebelah sini ya anak-anak. Nah, maka bilangan 168 ini terlihat lebih dekat ke puluhan 170 dibandingkan ke 160. Nah, berarti jawabannya adalah 170. Nah, sekarang yang C. Yang C 514. Kita coba bikin garis bilangan. 514. Nah, kalau 514 berarti ininya diganti dengan 0, 510. 514 berada di antara bilangan 510 dan 520. Bilangan di tengah-tengah di antara kedua bilangan ini adalah 515. Nah, berarti bilangan 514 berada di sebelah
kiri. Nah, terlihat ya, berarti 514 lebih dekat ke puluhan 510 dibandingkan dengan 520. Nah, sampai di sini Ibu berharap kalian sudah mengerti ya. Sekarang pertanyaan nomor 2. Di sini ada bilangan yang A 2119. Nah, kita baca dulu. Soal ini maunya apa? Bulatkan bilangan di bawah ini ke puluhan terdekat. Nah, berarti kalian harus fokus ke puluhan saja. Nah, baru 2 ini menempati, karena ini dibaca 2119, maka 2 ini menempati ribuan. 1 ini menempati ratusan, dan 1 ini menempati puluhan, 9 menempati satuan. Maka jika kita bikin garis bilangan 2119 ini berada di antara, nah jika ini diganti dengan 0 ya, nah berarti 2110 dan 2120. Bilangan di tengah-tengahnya adalah 2115. Nah, gitu ya anak-anak. Nah, sekarang kita cari 2119 berarti ada di sini 2119. Nah, bilangan 2119 terlihat lebih dekat ke puluhan 2120 dibandingkan ke 2110. Maka jawabannya 2120. Nah, sekarang yang B 8955. Nah, kita bikin garis bilangannya. Ingat ya anak-anak, pertanyaan ini meminta kita untuk membulatkan ke puluhan terdekat. Nah, berarti cari yang dibaca puluhan. Di sini dibaca 8955. Nah, berarti bilangan ini berada di antara 8950 dan 8960. Bilangan di tengah-tengah antara 8950 dan 8960 ini adalah 8955. Nah, sedangkan pertanyaannya 8955. Nah, ini berada di tengah-tengah. Nah, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka kita akan membulatkannya ke atas. Nah, berarti ke bilangan yang lebih tinggi, yaitu bilangan 8960, gitu ya. Nah, sekarang yang C 26.561. Ingat ya anak-anak, soal ini yang diminta adalah ke puluhan terdekat. Nah, di sini kita akan membuat garis bilangan. Bilangan 26.560 ini, nah ingat 26.560. Nah, maka satuannya kita tinggal ya. Satuannya kita ganti dengan 0. Nah, 26.560 berada 61 berada di antara bilangan 26.560 dan 26.570. Bilangan di tengah-tengahnya adalah 26.565. Nah, yang diminta di sini adalah 26.561, berarti berada di sini dia. Nah, dari garis bilangan ini terlihat bahwa bilangan 26.561 ini lebih dekat ke bilangan
26.560. Nah, mudah kan? Baiklah anak-anak kelas 4, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, sini yang A 2711 sama dengan. Nah, sebelum kita menjawab, kita baca dulu perintahnya. Bulatkan bilangan di bawah ini ke ratusan. Nah, berarti kita cari yang dibaca dengan ratusan, maka puluhan dan satuannya kita rubah menjadi 0 ya. 2711. Nah, berarti di sini. Berarti dua bilangan di belakangnya ini kita nanti rubah menjadi 0. Kita garis bilangan dulu, bikin garis bilangan. 2700. Nah, ini puluhan dan satuannya kita rubah menjadi 0. Berada 2711 ini berada di antara 2700 dan 2800. Nah, bilangan di tengah-tengahnya adalah 2750. Nah, 2711 ini berada di sini ya, kira-kira 2711. Nah, 2711 ini sudah terlihat dia lebih dekat ke ratusan 2700 daripada ke 2800. Nah, maka jawabannya adalah 2700. Nah, sekarang pertanyaan B yang kedua. 4567. Nah, sama dengan yang A, kita akan membuat garis bilangan. Ingat ya, yang dicari adalah keratusan, berarti yang dibaca ratusan. 4500. Nah, ini 67. Berarti bilangan 4567 ini berada di antara 4500 dan 4600. Bilangan di tengah-tengahnya adalah 4550. Nah, karena ini 67 di akhirnya, maka dia berada di sini ya, dikira-kira ya, 4567 setelah 4550. Nah, 4567 ini lebih dekat ke 4600 daripada ke 4500. Sekarang yang C, 7243. Ingat bahwa yang dicari adalah keratusan terdekat. Berarti kita beri tanda yang dibaca dengan ratusan. 7243. Nah, berarti bilangan 7243 berada di antara 7200 dan 7300. Bilangan di tengah-tengah antara 7200 dan 7300 adalah 7250. Karena ini 7243, maka dia berada sebelum bilangan 7250. Nah, kira-kira di sini ya. Nah, maka dari garis bilangan ini terlihat 7243 ini lebih dekat ke 7200 dibandingkan ke 7300. Nah, begitu ya anak-anak. Semoga kalian mengerti. Sekarang lanjut ke soal nomor 4. Yang A 8901. Anak-anak, sebelum kita menjawab nomor 4, sebelumnya kita harus membaca dulu perintahnya.
Bulatkan bilangan di bawah ini ke ribuan terdekat. Berarti yang kita beri tanda adalah ribuannya. Di sini dibaca 8.901, berarti 8 kita beri tanda. Maka untuk menentukan garis bilangannya, ratusan, puluhan, dan satuannya kita ganti dengan 0 ya untuk mempermudah. Nah, 8.901 ini berada di antara bilangan 8.000 dan 9.000. Bilangan di tengah-tengah di antara 8.000 dan 9.000 adalah 8.500. Nah, 8.901 berarti berada setelah bilangan 8.500. Dari garis bilangan ini terlihat bahwa 8.901 lebih dekat ke 9.000 dibandingkan ke 8.000. Berarti jawabannya adalah 9.000. Ya, begitu ya anak-anak. Nah, sekarang pertanyaan B. 12.672. Nah, 12.000 berarti yang ribuan adalah di sini. Nah, 2.000 ya. Nah, kita bikin garis bilangan terlebih dahulu. Ingat, dibulatkan ke ribuan. Maka 12.672 berada di antara bilangan 12.000 dan 13.000. Bilangan di tengah-tengah di antara bilangan 12.000 dan 13.000 adalah 12.500. Nah, di sini pertanyaannya 12.672 ini berada setelah bilangan 12.500. Kira-kira di sini ya. 12.672. Nah, dari garis bilangan ini terlihat bahwa bilangan 12.672 ini mendekati ribuan 13.000 dibandingkan 12.000. Ini jawabannya anak-anak. 13.000. Nah, sekarang pertanyaan yang C. 24.048. Nah, ingat yang dicari adalah bulatkan ke ribuan terdekat. Nah, berarti bikin garis bilangannya 24.048 ini terletak di antara bilangan 24.000 dan 25.000. Bilangan tengah-tengah antara 24.000 dan 25.000 adalah 24.500. Nah, di sini soalnya 24.048 ini adalah sebelum bilangan 24.500. Nah, kira-kira berada di sini. Nah, sangat terlihat ya anak-anak bahwa bilangan 24.048 lebih dekat ke ribuan 24.000 dibandingkan ke 25.000. Nah, seperti itu ya anak-anak. Semoga membantu anak-anak. Sekarang pertanyaan terakhir, pertanyaan nomor 5. Yang A, 12.189. Nah, petunjuk soalnya adalah bulatkan bilangan di bawah ini ke ribuan. Nah, berarti ke ribuan ya anak-anak. 12.189. Nah, bilangan ini terletak di antara 12.000 dan 13.000.
bilangan di antara 12.000 dan 13.000 adalah bilangan 12.500. Nah, karena soalnya 12.189, maka bilangan ini terletak sebelum bilangan 12.500. Nah, kira-kira di sini. Nah, bilangan ini, dari garis bilangan ini, bilangan 12.189 ini lebih dekat ke ribuan 12.000 dibandingkan ke ribuan 13.000. Nah, seperti ini ya anak-anak. Nah, sekarang yang B. 400.750. Nah, masih ingat soalnya adalah bulatkan ke ribuan. Berarti kalau ribuan itu biasanya ada 3 angka. Nah, jadi kalian harus ingat bahwa soalnya meminta membulatkan bilangan ke ribuan terdekat. Nah, ingat ya anak-anak bahwa 1000 itu ada 3 angka di belakang tanda titik. Nah, berarti di 0 sini ya. Nah, sebelumnya kita harus membuat garis bilangan. Berarti 400.750 ini berada di antara 400.000 dan 400.000. Nah, gitu ya anak-anak. Bilangan antara 400.000 dan 401.000 adalah bilangan 400.500. Nah, di sini pertanyaannya 400.750. Ini berada setelah bilangan 400.500. Nah, berada di sini ya. 4.750. Nah, dari sini sudah terlihat bahwa bilangan ini lebih dekat ke ribuan 401.000 dibandingkan ke 4.000. Nah, maka jawabannya adalah 401.000. Nah, sekarang yang C. 579.555. Nah, jika kita tarik garis bilangan, bilangan ini terletak di antara bilangan 579.000 dan 580.000. Nah, bilangan di antara 579.000 dan 580.000 adalah 500. Nah, gitu ya anak-anak. Nah, bilangan ini terletak setelah bilangan 579.500. Nah, kira-kira berada di sini. 579.555. Nah, dari sini sudah terlihat bahwa bilangan ini lebih dekat ke ribuan 580.000 dibandingkan ke 579.000. Maka jawabannya adalah 580.000. Nah, itu jawabannya. Semoga membantu ya anak-anak. Selalu semangat. Jangan lupa selalu berdoa dan tetap semangat. Sampai berjumpa di video ibu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.